Halo, assalamualaikum Bu Erda. Ya, waalaikumsalam Mbak Suib. Apa kabar Maaf nih, nih? sehat Bu Erda. Maaf nih ganggu lagi nih Bu Erda. Kayaknya saya nih, aduh gimana ya Bu Erda ya. Habis gimana lah, cuman sama Bu Erda nih kayaknya saya bisa eh, berdiskusi tentang permasalahan saya nih Bu Erda. Nggak apa-apa kan Bu Erda, saya mengganggu waktu Bu Erda? Iya, nggak apa-apa. Senang sekali Pak Suib. Alhamdulillah, saya masih eh, bisa. Mudah-mudahan kita sehat juga kan. Oh, Nah, tak jadi kita mengganggu bisa. ini, tak mengganggu kegiatan Bu Erda ya Bu ya. Tidak, Ya. tidak. Alhamdulillah Ya ya. janjinya tadi kan saya pagi nih sama Bu Erda, tapi karena Bu Erda ada masuk di kelas kan jadi ya udahlah saya putuskan sesuai jadwal yang Bu Erda bisa aja. Jadi siang ini maaf mengganggu Bu Erda nih. Nggak apa-apa kan Bu Erda? Iya, tak apa-apa. Oke, Terima kasih oke, oke, sudah makasih Bu. mempercayakan. Ya, Ya, mempercayakan saya untuk mungkin sharing mungkin ya. ya. Jadi kira-kira nih boleh saya tahu nih Bapak Suib ya. Eh, Di, Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita nanti nih, Bapak Suib? oh ya ini banyak nih Bu, terutama saya mungkin akan berdiskusi agak sedikit intens lah ke Ibu kan tentang permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa bantu saya mengasih pencerahannya Bu. Itu masalah biasalah Bu, masalah pekerjaan kita sebagai guru kan. Jadi gini Bu, kadang kemarin kan ada kejadian di sekolah gitu Bu ya. Ya Hmm. orang tua datang ke sekolah kan karena anaknya katanya berkelahi katanya kan. Ya. Jadi orang tua datang melapor ke sekolah. Kami pihak guru dihadapkan dengan orang tua karena katanya ya maklum lah Bu, anak-anak kadang kejadian di sekolah lapornya di rumah kan, tanggapan orang tua lain kan, apa yang disampaikan anak ke orang tua lain. Kami ke guru lain lagi apanya. Jadi makanya kami kemarin orang tua datang ke sekolah, kami tanya ke masalah gimana masalah anak-anak ini lah, biasa lah Bu, anak-anak kan. Jadi kami bingung juga ini Bu. Minta penjelasan ke ibu ini Bu, masalah kami ini. Kadang gini lah Bu ya. Oh kita terapkan aturan itu kan ke anak-anak, kadang anak-anak ini gimana ya. Tidak kita jalankan, anak-anak ini melanggar ya kan, jadi serba salah. Kadang orang tua ini pun ada yang orang tua tuh bisa nerima dengan aturan-aturan sekolah, terkadang ada juga orang tua ini yang aduh, dalam arti kata mereka melawankan anak gitu. Jadi mereka mendengarkan anak itu apa apa yang disampaikan anak itu betul-betul, jadi tidak ada konfirmasi ulang itu. Jadi dia mendengar itu dua, hanya dengan anak saja. Seharusnya kan orang tua itu kan mendengar dari dua sisi, dia dengarkan dari anaknya, dengarkan dari pihak guru kan. Tetapi yang kami alami di sekolah justru orang tua ini dia membela anaknya, ada marah-marah di sekolah gitu kan. Kami yang guru yang disalahkan lah, nggak becus lah kami ngajar. Jadi Mm-mm. bingung juga kami menghadapi ini. Jadi saya pun kemarin sempat juga apa juga kan ya, untung aja di ditengahi oleh kepala sekolah kan. Jadi kalau menurut emosi aja emosi, misalnya berkelahi kita sama orang tua gitu kan, tapi mungkin ada kepala sekolah yang menengahi. Ini masalah inilah Bu yang akan saya bicarakan, kira-kira gimana nih Bu untuk ada apa enggak Bu, ada solusi atau pencerahan atau ada ide-ide gimana kami biar anak-anakku dalam belajar tuh, anak-anak tuh tidak tidak apa serius dia belajar, kemudian Gitu ya, Pak. iya itu Bu. Kira-kira kalau saya pahami dari permasalahan yang Bapak hadapi ini ya di sekolah, sepertinya mungkin ini ada komunikasinya ya Pak ya. Jadi kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan gitu selama ini dalam hal untuk komunikasi terhadap orang tua berarti di sini ya, bagaimana antara guru gitu dengan yang sudah dilakukan gitu Pak. Ya selama ini kami kan mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kan istilahnya apapun ya orang tua pun
kan menyerahkan anak ke sekolah kan, jadi istilahnya sekolah anak itu tanggung jawab kami sebagai guru gitu. Maunya kami orang tua itu udah harus mengerti kan, mereka sudah menyerahkan anaknya, silang Pak nih didik anak kami kan. Kalau terjadi apa-apa di sekolah ini ya kami serahkanlah sepenuhnya ke Bapak. Jadi beri kami kepercayaan. Tapi selama ini orang tua ya mungkin tidak semua lah, ada sebagian lah orang tua itu dia tidak memberikan kepercayaan penuh pada kami gitu. Ya sampai-sampai terucap kami kemarin kan, ya udah Bu, kalau Ibu memang merasa kurang puas dengan hasil kami, ya Ibu cari sekolah lain atau nanti kita bicarakan gimana Ibu maunya gimana anak Ibu ini kan. Ya istilahnya bukan anak Ibu aja yang kami ajar di sini. Nah, yang lain kami nasihati, kami kasih nasihat, mau mendengar Bu, saya bilang. Tetapi anak Ibu dikasih nasihat, gini-gini dia melawan dia. Nah, jadi bukan kami itu istilahnya pilih kasih dalam mendidik anak, tidak, kami sama Bu itu. Siapapun anak, siapapun dia, mau anak Pak kepala dusun dia, anak guru dia, anak orang biasa, perlakuan kami sebagai guru sama gitu. Jadi kami kasih pengertian ke orang tua kan bahwa di sekolah ini Bu, tidak ada perbedaan antara anak, tak ada perbedaan apalah istilahnya terhadap anak itu. Bukan kami. Sementara orang tua ini melapor ke anaknya, katanya Bapak ini gini-gini katanya, Bapak ini memarahi saya, banyak yang ribut, banyak yang bermasalah, kok saya yang dimarahi katanya. Gitu. Biasa ya. Jadi kira-kira dari yang sudah Bapak lakukan, bagaimana gitu kira-kira hasilnya gitu? Atau mungkin ada alternatif lain gitu yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Bapak nih? Jadi ke depan rencana saya ini Bu, dalam proses belajar mengajar ini, mungkin dalam 1 minggu sekali kami adakanlah pertemuan dengan wali murid gitu Bu ya. Saya ada rencana kayak gitu Bu, istilahnya mungkin saya atur jadwal pembelajaran itu dengan sebaik mungkin dan keterlibatan orang tua Bu. Selama ini mungkin orang tua memang tidak terlibat langsung, artinya ya untuk mengadakan pertemuan dengan guru dan wali murid itu boleh dikatakan sebulan itu paling-paling sekali. Jadi rencana saya mungkin ke depan ini pertemuan dengan orang tua ini saya bikin satu minggu sekali gitu Bu. Jadi kita bisa lihat perkembangan anak. Jadi ada apa permasalahan anak di sekolah bisa kita selesaikan gitu. Mungkin inilah kejadiannya Bu, karena kurang komunikasi, kurang keterlibatan orang tua di sekolah. Ya. Jadi apa-apa hal itu kadang kami kurang, ya maklum lah Bu, ini situasi di sekolah kami kan karena keterbatasan guru juga kan, jadi ya yang kami didik itu siswanya ramai gitu kan, jadi kami pun kemarin sudah dikasih pengertian juga oleh kepala sekolah kepada orang tua, maklum aja lah Ibu gitu. Ke depan kita akan perbaiki. Jadi rencana saya ini membuat membuat apa istilahnya dalam pembelajaran itu keterlibatan orang tua. Nah, dalam pembelajaran itu rencana saya Bu. Insya Allah nanti akan saya komunikasikan lagi ke kepala sekolah bagaimana baiknya gitu kan. Mudah-mudahan kepala sekolah mau memfasilitasi rencana kami guru-guru ini. Ya kejadian ini kan artinya bukan kejadian saya saja gitu. Hampir di semua guru kan bakalan menemukan nanti di lapangan atau keseharian. Nah, kami nggak mau nanti apa yang terjadi di saya ini nanti terulang lagi ke guru-guru lain gitu. Jadi saya sudah komunikasikan juga secara ke guru-guru lain bagaimana nih Bapak Ibu kita atur nih rencana pengajaran kita yang lebih baik gitu kan. Nah, nanti jangan-jangan nanti kita terus disalahkan sama guru orang tua gitu kan. Susah juga gitu kan. Sementara kan orang tua pun taunya dia anaknya aja yang benar gitu kan. Pun posisi kita sebagai guru pun tidak bisa juga membela kan. Tidak bisa membela ini, yang membela ini sama saja. Gitu, Bu. Jadi rencana Bapak nih, rencana saya ini dalam 1 atau 2 hari ini akan saya konfirmasi ke kepala sekolah. Saya minta jadwal ke kepala sekolah, minta waktunya kepala sekolah untuk mengumpulkan ini khusus yang di kelas saya nih Bu, orang tua-tua nih kita kumpulkan
Kita adakan pertemuan dan kita akan bahas di pertemuan nanti bagaimana tindak lanjut atau bagaimana langkah-langkah kebijakan kami dalam mengajar anak-anak ini biar kami mengajar enak, orang tua pun menitipkan anaknya di sekolah tidak cemas gitu kan, mempercayakan kami sepenuhnya gitu kan. Nah, gitu Bu rencana saya. Kira-kira bagaimana Bu? Bagus nggak Bu rencana saya Bu? Bagus sekali Bapak itu rencananya ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu bisa terlaksana. Jadi kira-kira kapan nih Pak yang hal ini akan Bapak lakukan gitu sesuai dengan rencana Bapak tadi ya gitu kan untuk melaksanakan apa yang Bapak harapkan gitu agar komunikasi itu dengan wali murid gitu ada gitu kan sehingga tidak ada muncul masalah yang mungkin yang Bapak permasalahkan ini gitu. Iya, ini Bu, Rencana Bapak lakukan gitu. ini kan Kira-kira kita kapan? baru tahun ajaran baru nih Bu. Mungkin rencana saya ngambil momen ada pertemuan dengan komite sekolah juga kan, mungkin nanti saya minta waktu sedikit di pertemuan dengan komite sekolah itu akan saya bahas nanti kan ya insya Allah kalau lihat jadwal dari kepala sekolah mungkin dalam minggu ini ada pertemuan dengan komite sekolah kan. Nanti mungkin ada beberapa orang wali murid akan dilibatkan dalam pertemuan itu. Nanti di situ nanti saya mungkin akan saya sampaikan Bu. Mudah-mudahan nanti ada respon dan saya pun dapat tambahan dari Ibu ini kan bisa saya sampaikan nanti ya bagaimana baiknya ke depan untuk anak-anak kita ini. Iya. Jadi kira-kira yang bisa menurut Bapak yang mendukung Bapak ini yang Bapak harapkan siapa kira-kira yang mendukung lah kira-kira menurut Bapak kegiatan Bapak ini gitu. Ya Terjalinnya begini Bu, komunikasi karena ini dengan masalahnya bukan masalah saya aja kan, karena ini kejadiannya kebetulan di saya pas di kelas saya kan, jadi ada beberapa guru udah saya libatkan Bu, terutama guru-guru kelas yang kelas-kelas tinggi lah Bu. Ini anak-anak yang kelas tinggi ini kadang sering kelahi mereka, kadang kan tidak tertib lah di kelas itu. Jadi saya sudah ada tadi mengkomunikasikan dengan beberapa orang wali kelas untuk kita atur jadwal, kita adakan program gimana gitu ya, anak-anak tidak, apalagi dengan keterbatasan sarana di sekolah kami, di rencana kami ini kan mungkin karena itu juga Bu ya, satu kelas itu terlalu full Bu ya, satu juga ya terlalu kapasitas daya tampung sekolah kami kan tidak ideal lagi dengan jumlah siswa gitu kan, jadi mereka berkumpul di satu ruangan. Jadi saya ke depan mungkin akan merencanakan program pembelajaran ya mungkin di luar kelas gitu kan, jadi menghindari atau apa, kadang maklum aja lah Bu kalau sudah satu ruangan yang tidak ideal, anak yang begitu ramai kan, jadi macam-macam bisa ada kontak-kontak yang baik, kontak fisik anak sama anak itu, jadi ujung-ujungnya berkelahi anak-anak itu kan, nanti berkelahinya tidak sampai di situ aja, nanti sampai ke orang tua. Nah, itulah yang masalah kami hadapi sekarang Bu. Nah itu. Iya, bagus sekali Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu akan terlaksana ya Pak ya, program-program yang Bapak rencanakan gitu dalam hal untuk kebaikan sekolah, khususnya komunikasi dengan wali murid ya Bapak ya, sehingga ada terjalin komunikasi yang baik ya Pak ya. Berarti tidak apa-apa Bu ya, saya kumpulkan orang tua tuh mungkin dalam waktu mungkin 1 minggu sekali gitu, nggak apa-apa Bu ya? Kalau kira-kira menurut Bapak seharusnya bagaimana baiknya begitu kalau menurut Bapak gitu, kira-kira sebaiknya bagusnya begitu? Rencana saya itu kan saya ajak, saya libatkan orang tua juga kan, jadi tidak hanya kami sebagai guru gitu. Gitu Bu. Oke Pak. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu terwujud, terlaksana, dan apa yang diharapkan bisa berhasil gitu dan bagus nanti saya dengar hasilnya ya Pak ya. Mudah-mudahan Bu, nanti mungkin setelah pertemuan nanti mungkin saya apalagi lah Ibu, saya akan atur jadwal menjumpai Ibu kan, apapun hasil yang akan saya rencanakan nanti mudah-mudahan ada respon lagi kan. Jadi kalau memang
apa yang saya rencanakan itu berhasil, ya mungkin saya akan tingkatkan lagi. Kalau memang belum kan, saya minta arahan dan tukar pikiran lah sama ibu kan. Karena saya anggap ibu sudah berpengalaman di dalam hal ini, jadi ya makanya saya butuh diskusi lebih intens lagi dengan ibu gitu untuk Iya Pak, saya tunggu Pak ya kabarnya ya, terima kasih. semoga hasilnya baik. Saya welcome Pak, saya akan dukung Ya, apapun Bapak gitu, hal yang baik, yang positif, apalagi dalam, mencerdaskan anak bangsa ya Bapak ya. terima kasih Saya banyak tunggu Bu, kabarnya terima kasih banyak Pak, Bu. ya Ya maaf Bu ya sama-sama. ganggu Iya waktunya ini tidak Bu. apa-apa Bapak, Ya, oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Suib. Waalaikumsalam Bu Erdawati. Aduh, udah lama nggak ketemu nih. Tumben, apa kabar? Wah, makin bungas aja nih Bu Erda ini. Aduh, udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, atas Tumben nih. waktunya yang jelas iya. Silakan masuk Bu Erda, silakan, silakan, silakan. Iya, terima kasih Pak. Maaf Bapak, saya mengganggu sepertinya nih, waktu Bapak Oh, nggak mungkin apa-apa, ya. nggak apa-apa. Kalau Heeh, kan untuk seperti janji kalau kita awal, saya iya, kan ingin ada hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak mungkin, ada sedikitlah sharing-sharing mungkin kan siapa betul. tahu dari pembicaraan kita ini, kita menemukan apa solusi dari permasalahan saya begitu, Pak. Bagus, bagus. Saya sebenarnya suka saja, yang saya akan bisa meluangkan waktu untuk Ibu demi demi apa kan. Jadi boleh kita berdiskusi kan nanti kan, silakan. Jadi tujuan Ibu tadi itu ya. Mhm. Kira-kira tujuan yang ya tumben aja nih kan, saya kaget aja Ibu janjian ke kita untuk bertemu kan. Jadi bisa disampaikan nanti ada yang bisa saya bantu atau gimana gitu Bu. Silakan Bu. Begini Pak, Ah, saya ini kan mengajar di SD, jadi yang saya ajar tuh kan, mungkin yang anak-anak ini kan macam-macam aja gaya belajarnya Pak ya, tidak sama begitu. Ada yang mungkin serius, ada yang mungkin tidak, ada mungkin yang, pokoknya beda-beda lah masing-masing anak itu kan Pak. Jadi sekarang ini permasalahannya, yang saya hadapi itu begini Pak, masih anak tuh dia kadang-kadang tidak fokus, Pak. Mungkin, tidak antusias dalam belajar mungkin kan, sehingga apa yang saya sampaikan tuh kadang-kadang kita ngomong gitu kan di depan, ya kadang-kadang main, berbicara gitu. Jadi ya saya tuh, gimana ya caranya anak seperti ini, saya bingung sendiri gitu. Saya mikir sendiri, tapi saya kayaknya buntu lah. Mungkin dengan cara seperti ini saya bisa membuka pikiran saya gitu, dengan berbicara-bicara kita dengan Bapak nih, ya kan, begitu. Jadi intinya permasalahan saya nih dengan murid nih, Pak. Pembelajaran, dengan murid, mengajar di kelas gitu, Pak. selama ini Bu ngajar gimana? Selama ini kan saya berusaha mengajar anak itu, misalnya saya lakukan bagaimana caranya supaya anak itu tertarik dengan cara mengajar saya gitu. Saya mengajak coba-coba dia mendekati dia, mungkin saya jadikan seperti kayak teman gitu, Pak, kadang-kadang saya, Pak. Saya berharap supaya dengan seperti itu saya bisa, orang tuh senang sama saya gitu. Jadi saya, melakukan kerja itu mungkin kayak seperti teman aja gitu, Pak. Jadi sehingga mungkin dia merasa saya ini, "Oh iya, ibu ini mungkin tidak pandai marah," gitu kan. Jadi akhirnya dia kurang santai gitu kan, karena dia udah terbiasa dengan saya gitu, Pak. Jadi saya ini jadi berpikir, "Oh saya ini gimana ya?" Gitu. Kenapa saya buat gini, anak juga masih kadang-kadang main gitu, tidak fokus belajarnya gitu. Apa apa masih ada yang kurang gitu dalam diri saya gitu, Pak. Oh, jadi kalau bisa saya tangkap dari permasalahan Ibu ini, jadi tingkat konsentrasi atau fokus anak dalam menerima pelajaran yang Ibu berikan tuh Bu ya. Anak kurang Mmm, fokus ya. mhm. Pengajaran yang Ibu lakukan mungkin sudah sesuai dengan yang ditentukan tuh Bu ya. Dengan Iya mungkin, sudah lah Pak, tapi mungkin masih banyak yang kurang mungkin kan Pak, heeh, saya mengajar tuh mungkin itulah yang saya pikirkan sekarang ini. Mungkin selama ini saya sudah mengajar, saya merasa sudah mengajar, istilahnya dengan mendekati mereka gitu kan, bagaimana menyelami perasaan mereka gitu, belajar apa yang mereka mau. Mungkin,
saya ini mungkin masih banyak kurangnya mungkin dalam hal mungkin saya banyak berbicara mungkin Pak di depan sehingga anak pun bosan gitu. Hanya sekedar terlalu juga dekat dengan mereka gitu, menganggap mereka tuh seolah-olah mitra, teman gitu, gitu tidak menjaga jarak begitu gitu. Mungkin kedepannya saya akan lebih mencoba lagi, misalnya saya akan bagaimana saya tuh bisa mengajak anak tuh seperti pembelajaran yang uh, berpusat kepada anak mungkin saya akan lakukan mungkin nantinya speaking dulu mungkin kan supaya anak tuh fokus ya kan Pak mungkin seperti itu kemudian bagaimana caranya menarik pembelajaran yang saya sampaikan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan uh, itu mereka bakat mereka mengeksplor apa yang mereka ada dalam diri mereka mungkin yang kesempatan-kesempatan itu yang mungkin juga saya harus banyak bervariasi mungkin Pak dalam belajar laginya kan misalnya model pembelajaran yang menarik gitu sehingga yang tidak monoton ya sehingga anak tuh supaya dia fokus tidak bosan dalam belajar kepada saya mungkin Pak. Jadi saya ini harus banyak belajar sepertinya Pak untuk bervariasi dalam model pembelajaran gitulah sehingga anak tuh bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran dengan saya. Rencana saya seperti itu Pak. Jadi nantinya saya berharap gitu, saya menghayal nanti saya akan lakukan di kelas itu. Pertama saya akan itu tadi saya lakukan ini dulu, gimana cara memicu apa yang ada dalam diri mereka lah, memberi kesempatan gitu. Artinya fokuslah gitu pada mereka, tidak guru yang banyak aktif, tapi si anak tadi yang saya harapkan lebih aktif kepada saya gitu tadi. Intinya pembelajaran itu yang berpusat kepada murid lah intinya gitu kan dengan cara saya harus lebih banyak lagi menguasai mungkin sumber-sumber belajar yang banyak bervariasi ya kan metode-metode yang bervariasi gitu kan sehingga anak-anak tadi merasa tertarik gitu yang senang belajar dengan saya gitu tidak bosan dia gitu bisa fokus gitu dengan saya belajar Pak. Ya saya tangkap tadi mungkin dari apa Ibu itu metode Bu ya, metode pembelajaran yang bervariasi itu bagus tuh Bu. Itu mungkin bisa Ibu variasikan metode pembelajarannya kan. Udah yang Ibu lakukan udah bagus, tinggal anaknya aja lagi nanti kan bagaimana penguasaan atau kalau memang metodenya cuma satu yaitu mungkin anak kan lebih apa konsentrasinya, tapi kalau memang yang udah Ibu lakukan metodenya udah bagus dan bervariasi bagus lakukan itu Bu, inovasi meningkatkan kompetensi tadi kan. Jadi kira-kira ke depan ini Ibu akan gimana ini terus berinovasi tentang yang udah Ibu lakukan atau ada pengembangan diri yang akan Ibu lakukan yang sudah Ibu lakukan? Ya, rencananya saya akan berusaha menggali lagi ibaratnya tuh apa yang bisa saya lakukan mungkin yang lebih baik gitu ya dengan cara mungkin melibatkan rekan-rekan gitu sharing gitu gimana bagusnya nanti gitu ke depannya yang harus kita buat gitu. Jadi saya itu berusaha untuk melibatkan guru ya yang terlibat yang sama-sama di situlah gitu kan mengajar kemudian kepala sekolah bagaimana meningkatkan anak tadi dalam belajar gitu, cara-cara yang harus kita terapkan sehingga nanti pembelajaran yang kita lakukan itu tidak membosankan bagi anak gitu. Anak itu tertarik untuk belajar dengan kita gitu. Kan jadinya kita semangat belajar gitu kan. Saya berharap seperti itu. Jadi artinya di sini saya akan berusaha melibatkan gitu rekan sejawat, kepala sekolah gitu. Jadi menyampaikanlah gitu hal-hal yang harus kita terapkan di dalam kelas misalnya ide-ide baru lah semoga ini idenya tidak hanya saya gitu nantinya gitu pada teman-teman lain mungkin ya kan yang harus intinya untuk murid lah gitu karena ini saya lihat mungkin hampir semua lah itu permasalahannya setiap kelas itu gitu. Ya dan mungkin tadi saya tangkap mungkin ada ide-ide baru yang mungkin itu mungkin perlu Ibu tingkatkan Ibu ya kita apakan kan mungkin selama ini
ya Ibu sudah lakukan, istilahnya medianya sudah bervariasi kan, jadi mungkin ada ide-ide baru yang mungkin bisa Ibu tingkatkan lagi sesuai yang Ibu sampaikan tadi kan, itu bagus juga itu Bu. Kira-kira nanti ide-ide baru ini berhubungan dengan apa nih Bu? Apa berhubungan dengan materi pembelajaran yang Ibu lakukan atau gimana? Ide-ide baru yang Ibu akan rencanakan lagi ini? Ini sebenarnya semua berhubungan, Pak. Artinya ini secara umum, kalau saya itu kan yang saya alami, tapi Ya. pada dasarnya kan semua juga pasti mengalami hal yang sama gitu kan. Atau mungkin saya saja mungkin bisa jadi, tapi yang jelas itu biasanya anak ini dia kan pada tahap bermainnya banyak di sini. Jadi kita harus mengerti anak itu seperti apa gitu, maunya apa gitu. Maksud saya tuh biar anak itu betul-betul fokus gitu ketika kita mengajar gitu, bisa semangat lah dalam mengikuti pembelajaran. Artinya kan kita harus bisa dari awal kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang hangat dan menyenangkan. Nah, begitu Pak. Jadi kan udah Ibu lakukan itu kan Bu ya? Ya, sudah saya Cuman lakukan Pak. cuman untuk lebih terarah dan terapa lagi nanti Ibu mungkin Ya, kapan kira-kira ya akan Ibu susun ini, terutama dengan rencana ide-ide. rencana saya mungkin dalam waktu dekat karena ini tidak bisa ditunda Pak. Insya Allah mungkin saya akan langsung lakukan dalam 2-3 hari ini akan langsung saya lakukan gitu kan, akan coba mencari terus inovasi-inovasi atau perubahan apa yang bisa membuat anak itu bisa fokus belajar gitu, minat belajarnya gitu meningkat gitu dari yang biasanya gitu. Minat belajar ya Bu ya. Ya Itu kan mudah-mudahan minat belajar. apa yang Ibu rencanakan ini ya akan berhasil nanti ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, Terus saja amin. saya nanti kalau ada, saya tunggu nanti ini apa Ibu aksi Ibu di beberapa hari ini, nanti saya tunggu hasilnya gimana Bu ya, nanti bisa Ibu ceritakan ke saya lagi kan. Nanti bagaimana perkembangan hasil yang sudah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan berhasil lah yang Ibu lakukan ini. Semangat terus Ibu Erna, jangan Ya, kendor. Ya tetap ya, fokus. Intinya kan ya, tetap fokus. Anak ya, fokus, kita pun fokus kan. Jadi intinya ya, fokus dalam belajar gitu. iya Gitu. Bapak. Semoga saya bisa ya Pak. Insya Allah saya yakin Ibu bisa. Gitu. Iya, semoga Saya saya percaya. bisa melakukan yang terbaik untuk sekolah, ya terutama untuk diri saya sendiri dalam Bagus. hal menciptakan anak bangsa sebagai seorang pendidik, ya Pak. Ya, ya. Dan saya sangat senang sekali nih Pak, karena sudah bisa sharing dengan Bapak gitu. Semoga dari percakapan kita ini saya mendapatkan ide nanti yang baru gitu dalam hal menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya, tidak membosankan sehingga anak semangat dalam belajar gitu ya, antusias dalam menerima pembelajaran, terutama pembelajaran saya Pak gitu. Saya Dan tunggulah hasil ide-ide baru yang nanti akan Ibu rencanakan. Saya tunggulah hasilnya. ya Jadi, Pak. ya mudah-mudahan berhasil lah apa yang Ibu lakukan nanti ya. Iya Pak. Saya berterima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Oh siap, nggak apa-apa. Uh, Silakan minum Bu, minum. Iya. Silakan minum Bu. Ya Aus Pak. kan jauh-jauh Thank you, Ibu Pak. Ibu kemarin jumpai saya kan, tapi kan percakapan kita kan ada bermanfaat ya untuk kita gitu kan, permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Gitu kan. Ya, saya terima kasih lah Ibu kita mau berdiskusi hari ini Bu ya. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Erda.